awal Agustus di Bima ada yang bertanya, gimana kalau kita minta ruqyah kepada dukun? Dan dukun ini sepertinya kurang perhatian pada agama, bukan ahli ibadah. Maka bagaimana? Menurut kita di dalam mazhab Syafi'i, minta ruqyah ini jangankan pada dukun, pada orang kafir, asalkan ruqyahnya tidak syirik dan itu karena kitab Allah, misalnya kitab Taurat dan Injil, itu gak apa-apa juga. Ini ada di dalam kitab ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekarang pada kajian hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ruqyah atau suwuk, ruqyah, suwuk, jampi-jampi, guna-guna. Kemudian tamimah itu bisa tangkal atau ajimat ya, azimat, atau juga tiwalah itu pengasihan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan. Ini mengapa perlu dibicarakan? Karena ini sebagian umat Islam, yaitu kalangan Wahabi, mengharamkan secara mutlak yang namanya ruqyah, kemudian azimat atau tangkal, kemudian juga pengasihan, diharamkan secara mutlak. Padahal itu berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian juga Sunan Abi Dawud dan lain-lain. Dalam hadis-hadis itu ada dua versi. Versi pertama, ada hadis yang versi pertama menyatakan bahwa ruqyah, kemudian juga jimat atau azimat, kemudian pengasihan itu secara mutlak syirik. Sementara di sisi lain Rasulullah SAW juga menganjurkan ruqyah, bahkan membolehkan para sahabat melakukan ruqyah, dan sebagian sahabat juga memakai azimat. Nah, dari sini ini perlu dijelaskan secara tuntas tentang hukum ruqyah. Pertama yang kita bicarakan hadis. Ada hadis ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis ini sahih. Redaksinya di dalam Sunan Abi Dawud, hadis nomor 3883. Di situ dikatakan, An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya ruqyah, kemudian juga tamimah atau azimat dan tiwalah adalah syirik. Ini. Nah, ini yang pertama. Yang dimaksud ruqyah yang syirik ini maksudnya ruqyah bagaimana? Ruqyah yang syirik ini memang ruqyah yang isinya memang kesyirikan, dan itu sebagian ruqyahnya jahiliyah. Tapi tidak semua ruqyah jahiliyah. Kadang ruqyah jahiliyah itu tidak mengandung kesyirikan, maka itu boleh. Kemudian tamimah. Tamimah ini artinya manik-manik atau semacam kalung atau apa yang dikalungkan oleh orang-orang Arab kepada anak-anak mereka agar tidak terkena penyakit ain. Ini namanya tamimah. Kemudian ada tiwalah. Kalau tiwalah apa? Kalau tiwalah ini seperti diriwayatkan ya dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Al-Hakim, tiwalah ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, suwu atau jampi-jampi, guna-guna, mantra-mantra, kemudian jimat-jimat dan pengasihan itu syirik. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, hadhi tamaim war ruqa qad arafnaha famat tiwalah.
ini tamimah dan ruqyah kami sudah tahu. Nah, tiwalah ini apa? Apa yang dimaksud tiwalah? Kata beliau, tiwalah syai'un tasna'uhun nisa yatahabbabna bihi ila azwajihin. Sesuatu yang digunakan oleh orang perempuan agar selalu dicintai oleh suaminya. Suaminya agar tidak tertarik pada perempuan lain atau tidak kawin lagi. Fokus pada dia. Ini namanya tiwalah. Mengapa disyirikkan? Karena ini termasuk sihir. Nah, yang seperti ini, tiwalah yang seperti ini yang dikatakan sihir, yang syirik ya, tiwalah itu. Atau kalau di negeri kita, sebagian dukun itu ada praktek yang namanya lintrik, dukun lintrik. Kalau ada suami istri bercerai, suaminya ingin balik lagi, istrinya gak mau. Atau istrinya ingin balik, suaminya gak mau. Biasanya dibuatkan alat-alat, ada benang, ada apa, kemudian ditanam di mana dia pernah lewat atau akan lewat, nanti balik lagi. Itu namanya tiwalah. Itu termasuk sihir dan syirik. Nah, kemudian pengasihan ini tidak semuanya syirik. Karenanya di dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud karangan Imam Ibnu Raslan ya, beliau wafat tahun 844 Hijriah. Ini juz 15 halaman 608. Beliau mengatakan, fa amma ma tatahabbabu bihil mar'ah ila zawjiha min kalamin mubahin kama yusamma al-ghanja kama fi tafsiri qawlihi ta'ala urban atsraba ayil urub al-mutahabbibat ila azwajihin wa ma talbasuhu tataqarrabu bihi ila mahabbatihi idza kana mubahan wa kama tat'amuhu min aqarin mubahin akluhu aw ajza'i hayawanin ma'kulin mimma yu'taqadu annahu sababun ila mahabbati zawjiha bima awda Allah ta'ala fihi minal khasisati bi takdirillahi ta'ala la annahu yaf'alu dzalika bi dzati fa dhahiru anna hadza jaiz. Adapun sesuatu yang digunakan oleh perempuan agar dicintai semua suaminya, misalnya berupa kata-kata yang dibolehkan, kata-kata rayuan atau apa, atau misalnya sesuatu yang dipakai oleh perempuan dan pakaian itu memang boleh biar tambah cantik, suaminya tambah cinta, atau sesuatu yang dimakan oleh perempuan seperti rempah-rempah atau bagian-bagian hewan yang bisa dimakan, yang diyakini bisa menjadi sebab suaminya cinta pada dia, sebab Allah meletakkan keistimewaan dengan takdirnya pada sesuatu itu, bukan karena itu sebenarnya yang mendatangkan cinta, maka ini hukumnya boleh. Jadi ada pengasihan suami istri itu yang dibolehkan, itu ada memang. Apa? Seperti kata-kata rayuan, atau misalnya pakaian yang indah, atau makanan rempah-rempah. Kalau rempah-rempah ini biasanya yang menarik cinta orang lain itu melati. Kata orang-orang tuh, orang kalau sering minumannya dikasih melati disukai. Kalau hewan ya, hewan yang mendatangkan cinta ini kalau dimakan katanya arnab, di sebagian kitab tuh arnab atau terwelu. Nah, kalau pengasihannya seperti itu gak apa-apa itu, karena tidak ada yang mencegah dalam syarak. Ini kata Imam Ibnu Raslan Asy-Syafi'i, beliau seorang ulama Syafi'i Ar-Ramli Al-Maqdisi Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Jadi gak apa-apa. Nah, kembali kepada tadi, mengapa ruqyah ini tidak mutlak, disyirikan atau dilarang? Karena ada hadis lain ya, ada hadis lain. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Abi Dawud dalam Sahih Muslim dan dalam Sunan Abi Dawud. Jadi hadisnya sahih. An Auf bin Malik al-Ashja'i. Qala, Auf berkata, kunna narqi fil jahiliyah. Kata Auf, kami ini pada masa jahiliyah selalu melakukan ruqyah. Kalau orang kena apa-apa, kena sesuatu, kami ruqyah. Fakulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Hai Rasulullah, gimana pendapat Anda mengenai ruqyah yang kami lakukan itu? Ruqyah yang kami lakukan bagaimana Rasulullah? Ruqyah jahiliyah. Yang jelas waktu jahiliyah belum ada Al-Quran, belum. Faqala,
Rasulullah menjawab, i'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan atau perdengarkan ruqyah yang kalian baca kepadaku. Saya ingin tahu apa ruqyahnya yang kalian katakan. Akhirnya apa? Setelah falamma araduha alaih, setelah para sahabat yang melakukan ruqyah pada masa jahiliyah memperdengarkan atau memperlihatkan ruqyahnya kepada Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, faqala la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Ruqyah itu gak apa-apa ruqyah jampi-jampi, guna-guna, mantra-mantra gak apa-apa, selama jampi-jampi bacaannya bukan perkara syirik. Ini redaksi Abu Dawud. Kalau redaksi Imam Muslim, malam yakun fihi syirkun, selama tidak mengandung kesyirikan. Guna-guna, jampi atau mantra selama tidak mengandung kesyirikan gak apa-apa. Nah, wafihi ini kata Imam Ibn Ruslan ya, fikih hadis ya, hadis ini dalilun ala jawazir ruqa wat tatabbub bima la darara fihi wala man asyar'an mutlaqan. Hadis ini menjadi dalil bolehnya ruqyah, jampi atau mantra atau berobat dengan sesuatu yang tidak bahaya dan tidak dilarang oleh syarak secara mutlak, itu boleh. Wa in kana bi ghairi asma'illahi ta'ala wa kalamihi, walaupun ruqyah, jampi atau mantra itu tidak menggunakan asma-asma Allah dan tidak menggunakan firman-firman Allah. Misalnya hanya sekedar ucapan-ucapan, kata-kata, tapi memang bermanfaat, itu gak apa-apa. Lakin idza kana mafhuman, tapi kalau itu bisa difahami oleh yang ngerti. Wa fihi al-hatsu ala sa'yi fi izalatil amrad wal adrar 'anil muslimin bi kulli mumkinin jaiz. Dan hadis ini menjadi motivasi agar kita berusaha menghilangkan penyakit dan bahaya dari kaum muslimin dengan segala cara yang boleh, walaupun pakai mantra atau pakai apa, selama tidak mengandung kesyirikan. Artinya apa, saudara? Ruqyah itu tidak harus berupa asma Allah, tidak berupa Al-Quran. Ruqyah itu bisa berupa jampi-jampi atau kata-kata, kalimat-kalimat, yang penting tidak mengandung kesyirikan dan terbukti manjur. Ini kata para ulama. Mengapa? Dasarnya hadis tadi. Dan ini yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pendahulu. Karenanya di dalam kitab-kitab seperti Hilyatul Aulia atau Zadul Ma'ad, sebagian ulama salaf, ulama dulu melakukan ruqyah dengan ada mantra, ada kata-kata, bukan Al-Quran, bukan asma Allah, hanya ucapan-ucapan, tapi terbukti manjur. Itu gak apa-apa, yang penting tidak mengandung kesyirikan. Jadi kuncinya yang penting tidak mengandung kesyirikan, itu gak apa-apa seperti itu. Ini berkaitan dengan ruqyah. Kemudian juga ini ada pertanyaan ya, pada waktu di Bima kemarin, bulan kemarin ya, di awal Agustus di Bima, ada yang bertanya, gimana kalau kita minta ruqyah kepada dukun? Dan dukun ini sepertinya kurang perhatian pada agama, bukan ahli ibadah. Maka bagaimana? Menurut kita di dalam mazhab Syafi'i, minta ruqyah ini jangankan pada dukun, pada orang kafir, asalkan ruqyahnya tidak syirik dan itu karena kitab Allah, misalnya kitab Taurat dan Injil, itu gak apa-apa juga. Ini ada di dalam kitab ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, ini riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. An Amrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Abu Bakar radhiyallahu an 'alaiha wa 'indaha yahudiyyatun tarkiha. Abu Bakar radhiyallahu an masuk kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan di situ ada wanita Yahudi yang meruqyahnya. Faqala, maka Abu Bakar berkata, irqiha bi kitabillahi azza wajal. Ruqyah ya anakku ini dengan kitab Allah azza wajal. Maksudnya kitab Allah, kitab apa? Yahudi ini kan punya kitab suci namanya kitab Taurat, dengan ayat-ayat yang ada di kitab Taurat. Nah, berdasarkan asar ini dari Abu Bakar, maka Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra juz 9, ini kitab hadis ya,
juz 9 halaman 587. Beliau mengatakan, wa akhbarana Abu Sa'id bin Abi Amr haddatsana Abul Abbas Al-Asham amba Ar-Rabi qala, Ar-Rabi berkata, sa'altu Syafi'i an ruqyah, aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah. Faqala, Syafi'i berkata, la ba'sa ayyarqiyar rajul bi kitabillah wa ma ya'rifu min dzikrillah. Gak apa-apa seseorang itu meruqyah, menjampi, memantra, menyuwuk dengan kitab Allah atau dengan zikir pada Allah yang dia ketahui. Fakultu, aku berkata, ayarki ahlul kitab al muslimin, apakah orang ahlul kitab boleh meruqyah, maksudnya Yahudi Nasara, meruqyah orang-orang Islam. Faqala, Imam Syafi'i menjawab, na'am, iya. Idza raqau bima yu'rafu min kitabillah wa dzikrillah, kalau mereka meruqyah dengan apa yang diketahui dari kitab Allah dan zikir kepada Allah. Fakultu, Ar-Rabi bertanya kepada gurunya, wa mal hujjah fi dzalik, apa dalilnya boleh minta ruqyah kepada orang ahlul kitab? Faqala ghairu hujjah, dalilnya lebih dari satu, bukan cuma satu. Wa amma riwayatu sahibina wa sahibik, adapun riwayat teman kami dan teman kamu, fa inna Malikan akhbarana, Imam Malik cerita pada kami dalam kitab Al-Muwatta, ya, riwayat dalam kitab Al-Muwatta. Fa inna Malikan akhbarana an Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman anna Abu Bakar radhiyallahu an dakhala ala Aisyah wa hiya tashtaki wa yahudiyyatun tarkiha. Dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke rumah putrinya Aisyah. Aisyah sedang sakit demam dan di situ ada wanita Yahudi yang melakukan ruqyah. Qala, Abu Bakar berkata, irqiha bi kitabillah, lakukan ruqyah pada putriku dengan kitab Allah. Artinya apa? Minta ruqyah kepada seorang muslim, apakah dia ini ustadz, kiai atau dukun, asalkan ruqyahnya memang dari kitab Allah atau zikir pada Allah, bukan kesyirikan, itu gak apa-apa. Atau ya kembali kepada tadi itu, ruqyahnya ini ya jampi atau mantra yang tidak mengandung kesyirikan, itu gak apa-apa. Ini masalah ruqyah. Nah, kemudian masalah jimat, masalah tamimah. Tadi kita sudah berbicara tentang pengasihan. Pengasihan itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Kalau masalah jimat, ya, masalah jimat itu juga tidak apa-apa. Yang penting jimatnya itu berupa Al-Quran atau zikir kepada Allah atau asma' mu'azzamah atau apa-apa yang mengandung keberkahan, itu juga tidak apa-apa. Dasarnya mana? Ini dasarnya banyak sekali ya. Dasarnya ini banyak. Di antaranya ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Juga muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juga meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib meriwayatkan ya dari An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari Abdullah bin Amr bin Al-As qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kalimatin naquluhunna indan nawm min al-faza. Rasulullah SAW mengajarkan kami kalimat-kalimat yang kami katakan ketika tidur, ketika terkejut. Kalau anak kecil terkejut menangis ketika bangun. Maka bagaimana? Idza faza'a ahadukum falyaqul, kalau kamu terkejut ya, tidur terkejut, ketindih atau apa, tiba-tiba bangun atau apa, katakan a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatish syayatin wa ayyahdurun. Nah, kemudian wa kana Abdullah bin Amr yu'allimuha man balagha min bani ay yaqulaha 'inda naumi. Abdullah bin Amr mengajarkan doa ini, kalimat ini pada anak-anaknya yang sudah baligh agar membacanya ketika akan tidur. Wa man lam yablugh, anaknya yang belum baligh, katabaha summa 'allaqaha fi unuqi. Untuk anaknya yang belum baligh, biasanya beliau tulis ini lalu dikalungkan ke lehernya. Tadi doa ini
ditulis. Dan kami ya beberapa kali pernah kedatangan orang karena anaknya masih kecil nangis terus malam-malam, kami tuliskan ini suruh kalungkan, dan biasanya agak nangis lagi itu. Ini jimat. Artinya apa? Ini nggak apa-apa sebenarnya. Penulisan jimat ini nggak apa-apa, dan ini dibolehkan oleh para ulama, dan ini juga difatwakan oleh para ulama kita ya, telah memfatwakan masalah ini. Jimat-jimat ini sudah difatwakan. Nah, kemudian ada juga pertanyaan ya tentang aufak, ilmu aufak atau wefek. Aufak itu artinya ya rumusan-rumusan angka yang dibuat jimat. Itu sebenarnya bagaimana? Ini sama dengan yang tadi di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Imam Syekhul Islam Ahmad Syihabuddin Ibn Hajar Al-Haytami. Ini halaman 25. Beliau mengatakan wasu'ila radhiyallahu anha ma hukmu ilmil aufak. Beliau ditanya bagaimana hukumnya ilmu aufak, rumusan angka-angka yang dijadikan jimat. Fa'ajaba fasahallahu fi muddati. Beliau menjawab, semoga Allah melapangkan masanya. Ketika masih hidup ya. Ilmu aufak la mahdzura fihi in istu'mila li mubahin. Ilmu aufak itu gak apa-apa, boleh kalau digunakan untuk hal yang dibolehkan. Misalnya ketika yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal, aufak ini ketika seorang istri mau melahirkan biar gampang keluarnya, dibuatkan seperti itu, gak apa-apa. Faqad nuqil 'anil Ghazali wa ghairihi al-i'tina'u bihi. Telah dinukil dari Al-Ghazali dan lainnya perhatian terhadap ilmu aufak. Bahkan ada kitab aufak yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Entah itu benar apa enggak. Wa kadzalika hukiya li an syekhina Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, saqallahu ahdah. Annahu juga diceritakan dari guru kami Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, annahu kana yuhsinu wa anna lahu fihi muallafan nafisan. Bahwa guru saya ini pandai ilmu aufak dan beliau punya karangan yang bagus soal ini. Yang penting tujuannya untuk yang dibolehkan. Amma idza stu'ina bihi ala haram fa innahu yakunu haraman. Kalau jimat yang dari aufak ini digunakan untuk perkara haram, misalnya biar tetangganya cerai sama istrinya, atau misalnya biar warung punya tetangganya gak laku, itu kan haram namanya. Kalau digunakan untuk perkara haram, ya haram juga. Idzil wasail hukmul maqasid. Karena wasilah itu tergantung tujuan. Nah, ini saudara-saudara keterangan tentang ruqyah ya, tentang mantra, jampi-jampi, kemudian juga pengasihan dan azimat. Artinya apa? Semuanya kalau mantra, jampi-jampi itu dari Al-Quran atau dari asma Allah atau dari ucapan-ucapan yang tidak mengandung kesyirikan, itu gak apa-apa. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan kalau ada saudara kita yang terkena masalah, yang terkena sakit atau apa, biar lepas dari permasalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mantra atau jampi atau azimat itu mengandung kesyirikan, maka itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh saudara. Itu yang kedua. Kemudian masalah pengasihan. Pengasihan itu kalau pengasihan ala jahiliyah, jadi seorang perempuan agar dicinta suaminya pakai jimat yang biasanya, itu termasuk sihir dan itu hukumnya haram. Ini seperti yang dilakukan oleh para dukun lintrik itu. Kalau bukan itu, kalau pengasihan yang bukan sejenis itu, contohnya seperti apa? Seperti pengasihan menggunakan
doa ya, doa kepada Allah atau doa kepada Allah secara langsung lah, itu gak apa-apa, karena memang ada dasarnya. Berdoa agar disenangi banyak orang itu ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Itu gak apa-apa, seperti doanya Nabi Ibrahim agar anak cucunya yang ada di tanah suci dicintai oleh orang-orang itu, disenangi, itu gak apa-apa. Atau hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah dan keluarganya dicintai orang-orang beriman, itu gak apa-apa. Atau pengasihan, itu gak apa-apa ya, pengasihan pakai doa-doa itu, karenanya memang para ulama, para kiai punya doa-doa agar disenangi jamaah, itu gak apa-apa, ada dasarnya. Juga pengasihan yang menggunakan tutur kata yang lembut, yang baik, agar suaminya atau orang lain tuh suka, atau menggunakan pakaian yang indah, yang bagus, suaminya biar suka, atau rempah-rempah atau daging yang memang ada khasiat seperti itu karena takdir Allah, itu juga gak apa-apa. Nah, saya kira ini ya hukum masalah jimat, kemudian ruqyah, mantra, dan hukum tentang pengasihan yang perlu dijelaskan seperti diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dan mengambil dari keterangan di dalam hadis-hadis sahih. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.